saya Fani Hanifa. Di sini saya akan presentasikan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang dibagi menjadi 4, yaitu ada lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan inilah, bahasa Indonesia harus tetap dijaga, dipelihara, dan dikembangkan. Yang kedua, ada lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda seperti kita, dapat membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Yang ketiga, ada alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dengan adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu sama lain sehingga kesalahpahaman akibat dari perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, ada alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada suku kita sendiri. Ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan, yaitu bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam semua kegiatan-kegiatan kenegaraan, baik dalam upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan lain, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, ada bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Yang ketiga, ada alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia bukan hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas saja, atau bukan sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku saja, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang budaya dan bahasanya. Yang keempat, dan sekaligus yang terakhir, adalah alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia secara nasional maupun secara bahasa negara, adapun alasan mengapa kita harus berbangga diri memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa kita sendiri. Yang pertama ada bahasa Indonesia diusulkan menjadi bahasa resmi ASEAN. Ide agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN memang masih diusulkan, akan tetapi bahasa Indonesia memiliki peluang yang cukup besar akan hal tersebut. Bahkan pakar bahasa dari Universitas Negeri Surabaya atau UNESA juga menilai bahwa bahasa Indonesia punya peluang yang besar untuk menjadi bahasa resmi ASEAN pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia harus mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar agar menang di persaingan MEA. Yang kedua, ada bahasa Indonesia juga dipelajari oleh bangsa lain. Tak hanya dalam negeri, bahasa Indonesia juga dipelajari oleh banyak negara di dunia. Setidaknya ada 4 universitas besar yang memiliki mata kuliah bahasa Indonesia sebagai bahan ajarnya. Yang pertama, ada Tokyo University of Foreign Studies di Jepang. Kedua, ada University of Southern Queensland di Australia. Yang ketiga, ada Taras Franco National University of Kiev di Ukraina. Yang keempat, ada Hamburg University of Foreign Studies di Korea Selatan. Dan yang terakhir, ada bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Pengaruh dari bahasa asing dan bahasa daerah menyebabkan pembendaharaan bahasa Indonesia sangatlah kaya. Bahasa kita memiliki setidaknya ada 91.000 kosakata dan punya strategi gramatikal untuk menciptakan kosakata baru. Karena itu, bila ada yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesia kekurangan kosakata untuk mendeskripsikan sesuatu, mungkin bisa dinilai bahwa ia kurang mengenal bahasa Indonesia.
materi mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dari